manfaat bagi kita semua. Sejak awal beliau mengabdikan diri sebagai penyambung lidah kita semua kepada keluarga, kepada kita semua. Pengabdian itu adalah buah karya terbesar yang dipersembahkan kepada kita semua sebagai amal jariah beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku keluarga besar dan pimpinan PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara, tentunya ini adalah kehilangan kami yang sangat besar. Mudah-mudahan seperti susah dan kami selaku keluarga besar PDI Perjuangan memohon kepada kita semuanya, kepada seluruh masyarakat, apabila selama beliau mengemban amanah sebagai manusia, ada hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hati dan sanubari keluarga dan pimpinan PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara. Saya dan beliau ini adalah bukti yang paling nyata betapa tidak sempurnanya kita sebagai makhluk di hadapan Allah SWT. Terima kasih saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan salah beliau. Dan kita semuanya melanjutkan cita-cita pengabdian beliau sebagai kader partai, meneruskan apa-apa perbuatan baik yang sudah beliau lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi hidupnya, dilapangkan rizkinya, ditunaikan doa, harapan dan hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat hadir di tempat ini, yang saya hormati Bapak Haji Sukiman Azmi, mantan Bupati Kabupaten Lombok Timur, juga bersama dengan mantan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur. Hadir tempat ini yang saya hormati Ayahanda Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Rahmat Hidayat, seluruh kader PDIP yang saya hormati, keluarga yang dalam keadaan sungkawa dan dalam keadaan berduka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan selimut kesabaran dan keselimut ihtisab. Mudah-mudahan Allah perlihatkan janji-janjinya akan memberikan hidayah, akan berikan hikmah hari ini atau selanjutnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerauhan kehadiran kita ini tercatat sebagai tasliyah, takziah dan penglipur lara untuk keluarga, dan juga tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup niki dan kehidupan niki manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada orang hidup dalam kehidupan. Mereka adalah orang yang hidup dan dengan kehidupannya akan memberikan kehidupan bagi orang lain. Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, kemudian Imam Bonjol, kemudian para ulama-ulama yang kita kenal, Maulana Syekh Tuan Guru Haji Zainun Abdul Majid, Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi di Kediri, Tuan Guru Rais Karbile,
Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal, mereka sudah wafat duluan. Tapi karena mereka hidup tidak untuk dirinya saja, tapi hidup untuk Tuhan, orang-orang yang seperti ini akan diberikan satu karamah dan kemuliaan, naik derajat menjadi orang yang hidup dalam kematian. Mereka sudah tidak ada, mereka sudah meninggal, sudah wafat, sudah mangkat, tetapi jasa mereka selalu diingat. Nama besar mereka selalu tertera, tertulis, terpahat, bahkan wejangan ilmu yang ditinggalkan untuk kita berlanjut terus-menerus. Pesan dan wasiat Bung Karno terus hidup, pesan dan wasiat para ulama terus kita kenal. Itu orang yang hidup dalam kematian karena dulu hidup dalam kehidupan. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak masuk yang kedua, yang ketiga, yaitu orang yang mati dalam kehidupan. Orang yang mati dalam kehidupan adalah mereka yang hidup, namun hidupnya memiliki kehidupan. Orang seperti ini kita sering sebut orang yang SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Batur sukses, sakit. Justru ketika teman itu gagal, begitu dia sangat gembira. Orang-orang model seperti ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mati dalam kehidupan, orang mati dalam kematian. Begitu mati tidak akan pernah diungkit namanya, begitu dia menghilang, wafat, meninggal akan terlupakan, tidak akan pernah diingat oleh zaman. Almarhum Niki, begitu tadi pagi tiang diinformasikan, yang piling tiang sesuai dengan nama almarhum Luqman. Nama Luqman disebut dalam Al-Quran surah Luqman. Luqman Niki dan mereka kata luqmah kalau dalam bahasa Arab artinya makanan. Salah seorang ulama nahwu terkenal namanya Muhammad ibn Malik mengatakan, balil asma la tu'allal walil asma lahu nasibun minal musamma. Biasa nama seseorang akan menunjukkan karakter seseorang. Luqmah artinya makanan. Saya tadi dalam hati tadi pagi berhusnuzan bahwa almarhum Niki adalah orang yang senang berbagi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Raden Nuna Apriyadi tentang bagaimana kiprah almarhum ketika masa hidupnya. Oleh karena kalau kita lihat, itulah yang terjadi dalam kehidupan. Sebuah nama tidak jauh biasa dari karakter seseorang. Abdurrahman Wahid, presiden nomor 1. Soekarno, presiden. Nama-nama pilihan semua. Megawati, memang gagah wanita Indonesia. Pilihan semua. Ayah anda Pak Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat setiap orang banyak assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kanggo tapi salam assalamualaikum warahmat hidayat ya nuni. Selalu dapat rahmat, selalu dapat bimbingan. Makanya hadirin rahimakumullah, beliau Denuan diajari wakil penunggu Sami, termasuk 2024 besok jadi, karena namanya Niki. Makanya Nabi mengatakan hasinu asma'akum fa innakum satud'auna bi asma'ikum. Luqman adalah orang yang pasti selalu mendapatkan percikan-percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikilah hadirin rahimakumullah, saat yang paling membahagiakan bagi seseorang di dua situasi dan keadaan. Pertama, ketika dia sakit, siapa yang menjenguk kita? Kedua, ketika orang meninggal dunia, siapa yang menerkan dan mendoakan? Saat inilah yang paling bahagia bagi almarhum. Oleh karena keluarga boleh berduka, tapi berbahagia banyak yang doakan. Nikilah hadirin rahimakumullah, saat-saat yang paling bahagia bagi almarhum Niki. Banyak yang mendoakan, banyak yang menyolati, banyak yang mengantar almarhum Niki. Bahkan kalau di hadirin rahimakumullah, ketika orang terbaring di liang lahatnya, mbe sarian da tebing jenderal, brigjen, maijen, letjen sampai jenderal bintang 4, atau didoakan, pasti dia mengatakan saya
butuh gelar-gelar itu ya Allah. Yang saya butuh untayan doa dari kerabat, sahabat, handai tolan dan keluarga. Itu yang dibutuhkan. Dan itu yang sangat berharga, karena itu adalah air yang terus-menerus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikilah hadirin rahimakumullah. Ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibu yang Pelunggo Sami. Yang dari Lombok Barat, dari Kuripan, yang ke sini adalah panggilan sebagai sahabat. Pertama yang dirahasiakan oleh Allah, kapan seseorang meninggal dunia. Kapan orang akan meninggal dunia dirahasiakan oleh Allah. Seandainya Allah buka, setiap orang akan dikasih tahu dia meninggal dunia pada hari, tanggal, bulan, tahun, maka terhenti seluruh kehidupan. Kalau ada di antara tiang Pelungguh diinformasikan akan meninggal 5 bulan lagi, kalau dia caleg pasti mengundurkan diri. Kalau dia kadus pasti mengundurkan diri. Bahkan kalau dia gubernur sekalipun. Kenapa? Berubah menjadi iktikaf dan masjid-masjid akan penuh darah langat. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahasiakan semuanya. Yang kedua, di mana orang akan meninggal juga dirahasiakan oleh Allah. Wa ma nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu disebut dalam surah Luqman. Manusia tidak tahu di mana dia wafat. Seandainya Allah kasih tahu dan kita bisa memilih, semua akan pilih di depan Ka'bah atau di Raudhah Masjid Nabawi. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Seandainya diberitahu oleh Allah bahwa si ini akan meninggal di pasar dan Bani Jopeken, ini yang diporsikan meninggal di TPS Borong lalu nyoblos. Tapi semua dirahasiakan oleh Allah agar kehidupan berjalan, berputar dan terus menerus. Yang ketiga, Allah rahasiakan bagaimana seseorang meninggal dunia. Keadaan apa? Sakit, sehat dan sebagainya. Karena definisi mati menurut iman berbeda dengan definisi mati menurut medis. Namun medis definisinya ketika memori di otak tidak berfungsi dan juga detak jantung tidak lagi berfungsi. Selesai kematian, selesai kehidupan. Tetapi dalam definisi keimanan, mati adalah bukan karena sakit, bukan karena tabrakan, bukan karena A, B, C, dan D. Tapi mati adalah rahasia Allah. Ada dengan sehat mati, luwe. Bahkan sedang nyemes, main poli mati, ada. Pengantin nyekan malam pertama mati, ada. Bahkan pulang dari pemakaman, dia meninggal di rumahnya, ada. Manahu ulama tasawuf mengatakan kematian itu ibarat bunga pohon, berantang kembang lorong kayu. Arah sateri pada waktu jadi kembang, rarak. Arah sarara gugur wah jadi motek. Arah sawah boleh putri. Arah masak putri. Arah endor sampai gerun dek teri-teri. Lulun buah nyium silam. Jelek ke lihat atas. Niki keluarga besar tiang di Kalijati, keluarga besar tiang. Biasa jadi kamu nuatoa sakit belian sapi. Persiapan isi mitu isi jiwa. Ternyata salah lo beli sapi mati bejulu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kita tunas begitu hadir rahimakumullah, kita tunas agar kita masuk dalam hadis man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang usianya dan banyak kebaikan kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Ukuran taat dan saleh bukan harus kening jidat kita hitam, bukan. Ukuran saleh bukan harus bawa barat tiang, bukan. Ukuran saleh harus tetap berkereng berjubah, bukan. Ukuran saleh kita senyum kepada semua orang tanpa melihat apapun organisasinya, tanpa melihat apapun partainya, tanpa melihat apapun sukunya. Memanusiakan manusia adalah kesalehan yang luar biasa, dan itulah praktek keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir rahimakumullah, selaku diberikan amanah sebagai Ketua Baitul Muslimin Indonesia, DPD PDIP NTB, tempat berkumpulnya para tuan guru di sana, para asatidz. Kemudian tugas kita dakwah dan dakwah. Oke, Miki sekali lagi menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalam pada keluarga dan ucapan azamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum wa ahsanallahu asabakum.
Kami semua kehilangan, kita semua mengganti rasa hilang dan duka itu. Taburan zikir dan doa. Sekaligus ia mengundang seluruh warga, keluarga yang ada di Briga Bayanike untuk hadir di acara nanti malam zikiran, hadapan yasinan, kemudian berikutnya tahlilan sampai malam ke-9. Dan hal itu tentu akan menjadi amal jariah dan juga doa untuk tiap Lugosami. Atur tampiasi segala pemirengan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Moga-mogi kehadiran Lugosami, karawahan Lugosami, bantuan material ataupun moral seluruhnya akan diganti oleh Allah SWT berupa sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki berlimpah, temolahan segala urusan, sampaikan segala hajat, dilindungi dari segala hal mara bahaya lahir maupun batin. Usikum nafsi bi taqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pengantar jenazah rahimakumullah, demikian beberapa rangkaian acara prosesi pemakaman Lalu Lukman SH pada hari ini 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah, 11 Desember tahun 2023. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyambutan hingga usai kita dari tempat ini. Atas nama keluarga mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.